Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tanggabito, NIM 832424-056, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Mata Kuliah Pancasila, Dosen Pengampu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Tempat tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 27 Januari 2006. Alamat Dusun Maleo, Desa Olimiala, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Asal sekolah SMA Negeri 2 Gorontalo. Cita-cita ingin menjadi guru atau pelatih. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kritis dan aplikatif, bukan hanya hafalan. Ini mencakup pemahaman filosofis dan historis Pancasila, internalisasi nilai-nilai kebutuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, penerapannya dalam kehidupan nyata, dan penguatan karakter kebangsaan. Pendidikan ini sangat penting untuk menangkal radikalisme, memperkuat jati diri bangsa, membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab, menjaga relevansi Pancasila di era modern, serta menjadi landasan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebutkan alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting dalam memahami sejarah Indonesia. Ia menjadi landasan filosofis, menjelaskan berbagai peristiwa sejarah, menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan bangsa, mempresentasikan nasionalisme Indonesia, memberikan pelajaran berharga untuk masa depan, mencegah interpretasi sejarah yang salah, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Negara memiliki 4 elemen utama: wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Tujuan negara umumnya meliputi kesejahteraan rakyat, pelindung bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketertiban dunia. Dasar negara sangat penting sebagai pedoman pembangunan, penjamin persatuan, pelindung HAM, pencegah penyimpangan kekuasaan, dan menciptakan stabilitas politik. Jadi untuk pertanyaan keempat, jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila, ideologi negara Indonesia, terdiri dari sila yang saling berkaitan: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ia bukan hanya sekumpulan sila, tetapi sistem nilai yang utuh, menjadi pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi dinamis. Urgensinya terletak pada perannya sebagai perekat kebangsaan, pedoman hidup berbangsa dan bernegara, landasan moral dan etika, sumber hukum, penjamin keadilan dan kesejahteraan, serta penjaga stabilitas nasional. Untuk pertanyaan kelima, jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sistem etika komprehensif yang mencakup nilai-nilai universal dan lokal, mengatur etika individual dan sosial, serta bersifat dinamis. Kelima silanya membentuk pedoman moral bagi seluruh warga negara. Urgensinya terletak pada kemampuannya membangun karakter bangsa, menciptakan masyarakat harmonis, mencegah disintegrasi, menjamin keadilan dan kesejahteraan, mewujudkan cita-cita negara, dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk pertanyaan keenam, jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, mengarahkan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, kemajuan bangsa, integrasi kearifan lokal, proses demokratis, dan bertanggung jawab. Urgensinya terletak pada pencegahan penyalahgunaan ilmu pengetahuan, penciptaan ilmu pengetahuan yang relevan dan bermanfaat, pembangunan karakter ilmuwan bermoral, peningkatan daya saing bangsa, dan terwujudnya Indonesia yang maju dan beradab. Untuk pertanyaan ketujuh,
Jelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan berikan contohnya. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi ketuhanan, menghormati semua agama dan kepercayaan, kemanusiaan, menghargai HAM, bersikap adil dan beradab, persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman, kerakyatan, menjalankan prinsip demokrasi, bermusyawarah, keadilan sosial, bersikap adil, berbagai perjuangan keadilan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mahasiswa diberikan untuk setiap sila. Baik, itulah presentasi pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.